Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Saudara-saudari yang terkasih,
Melalui bacaan Injil yang kita dengar pada pagi hari ini, dikisahkan seorang yang bukan orang biasa saja. Dengan penuh semangat datang kepada Tuhan Yesus, bahkan ia berlutut di hadapannya. Dan orang ini juga memuji Tuhan Yesus. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus menunjuk perintah Allah. Dan ternyata perintah Allah yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus sudah dilakukan oleh seseorang ini sejak mudanya. Benar-benar hebat. Orang ini mentaati 10 perintah Allah. Dan akhirnya Tuhan Yesus menaruh dengan belas kasih kepadanya. Dan satu kekurangannya. Dan Tuhan Yesus memberi perintah supaya menjual segala sesuatu yang ada padanya dan dibagikan kepada orang miskin, lalu mengikuti Tuhan Yesus menjadi muridnya. Mendengar apa yang diminta oleh Tuhan Yesus ini, seorang ini mundur dengan kecewa karena banyak hartanya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menanggalkan diri dari segala keterikatan. Menanggalkan diri dari segala keterikatan. Mungkin terikat pada harta benda atau sesuatu. Intinya dengan kita terikat kepada sesuatu itu yang menguasai kita, menjajah kita, menjadi tuan dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa merdeka, bebas dalam hidup ini karena dikuasai oleh sesuatu yang tentu menjajah diri kita. Maka Tuhan Yesus mendidik kita diajak untuk menanggalkan diri kita dari keterikatan, segala sesuatu keterikatan terhadap sesuatu yang sifatnya sementara ini, tidak abadi, tidak kekal. Tentu yang harus satu keterikatan kita tentu hanya pada Tuhan, pada Allah sendiri. Kita harus senantiasa mengikatkan diri kita pada Allah, karena Dialah pokok keselamatan kita yang menjamin akan kehidupan kita saat sekarang dan di masa mendatang. Maka melalui sabda Tuhan kita diajak untuk melihat mungkin ada sesuatu yang mengikat kita sehingga kita benar-benar dikuasainya. Maka kita diajak untuk belajar untuk melepaskan diri dari keterikatan ini, dan tentu untuk melepaskan terhadap sesuatu yang telah bertahun-tahun mengikat kita tentu tidak mudah. Maka tentu dibutuhkan juga kekuatan rahmat Allah sendiri supaya kita benar-benar menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka, tidak dikuasai oleh sesuatu yang memenjarakan diri kita.